Istilah morfotika sebenarnya saya ambil dari pertautan antara morfologi yang diambil dari kata dasar morf, bentuk, dengan estetika. Jadi antara morfologi dan estetika itu kemudian menghadirkan semacam istilah yang disebut estetika bentuk atau morfotika. Namun tidak hanya sampai di situ, karena di dalam morfotika itu ada asal-usul terjadinya bentuk, bagaimana wujud bentuk itu kemudian bergeser melahirkan semacam makna-makna baru. Saya pikir struktur tentang signifier dan signified antara penanda dan petanda itu selalu berhubungan. Di mana ada bentuk, di situ ada makna. Di mana ada form, di situ ada meaning. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa seiring perkembangan aliran strukturalisme, hal itu kemudian dilampaui. Post-strukturalis sebenarnya melihat terjadi pelampauan struktur yang mengindikasikan makna-makna baru. Sehingga struktur itu dilampaui atau biasa disebut beyond. Sehingga kita melihat bahwa pergeseran makna, pergeseran bentuk itu kemudian menjadi fenomena yang menarik, diangkat secara visual melalui karya-karya estetika. Oleh karena itu fenomena estetika adalah fenomena kultural di mana terjadi persepsi baru terhadap realitas dengan mewujudkan atau menghadirkan makna-makna baru di dalam realitas kehidupan ini. Oleh karena itu sebenarnya estetika menjadi semacam kehendak putusan selera yang diambil dari pengalaman-pengalaman partikular. Sehingga struktur itu kemudian bisa saja dilampaui dengan kemudian bisa disimpulkan atau dibaca lewat karya-karya morfotika atau morfologi estetika atau estetika bentuk. Saya pikir ini yang menarik sebenarnya di dalam pameran exhibition ini, karena ada keberanian untuk mengulik kembali kesepakatan-kesepakatan tentang makna bentuk, ya, makna bentuk atau pertautan antar signifier dan signified. Oleh karena itu makna-makna baru itu kemudian disajikan secara visual sehingga melahirkan kemudian persepsi baru, selera baru, dan tentu kultur baru. Saya pikir ini yang menarik, ya. Ada semacam budaya visual yang menghadirkan fenomena baru di dalam kehidupan saat ini. Begitu pula dengan selera-selera visual manusia saat ini, terutama di dalam manusia kontemporer saat ini. Tentu putusan-putusan selera itu kemudian berevolusi menjadi pelampauan-pelampauan struktur. Saya pikir itu gambaran singkat tentang morfotika, di mana morfotika itu diambil dari istilah baru yang saya coba gabungkan antara morf dan estetika. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba menguraikan penyajian karya atau virtual exhibition yang bertajuk morfotika. Morfotika sebagai sebuah bahasa ungkap itu banyak didominasi melalui karya-karya penyajian hari ini. Pameran morfotika yang dilaksanakan sesungguhnya lebih menguraikan bagaimana teks-teks kaligrafi Arab itu menjadi suatu perubahan-perubahan estetik. Dalam perubahan-perubahan estetik itu kemudian melahirkan beberapa karya yang diilhami dari kontemplasi perenungan melalui terjemahan teks dengan penggabungan estetika bentuk. Anggaplah misalnya kalau kita melihat karya-karya Nurlita misalnya. Nurlita dengan karya seni kriya dengan mengangkat koran limbah, ya, limbah koran sebagai sebuah bahan berkarya, itu kemudian dimodifikasi untuk menghasilkan suatu karya kaligrafi. Namun dalam karya-karya ini sebenarnya teks tidak hanya berdiri sendiri, namun bahan turut berbicara. Bahan yang dimaksud adalah limbah kertas. Kertas koran inilah yang menjadi ruang pembacaan publik, di mana wacana terus silih berganti lewat media cetak, dan media cetak ini kemudian didaur ulang menjadi bagian dari wacana-wacana yang digambarkan lewat morfotika tersebut. Begitu pula dengan karya-karya Hairul Nisa Aulia, ya. Hairul Nisa Aulia juga mencoba menggabungkan beberapa imajinasinya. Ada dunia realitas, ada dunia seniman, dunia imajiner yang mencoba melihat secara konotatif realitas-realitas teks tersebut.
Kalau karya-karya Hairunisa Aulia ini mencoba melihat teks-teks itu digabungkan dalam bentuk panorama fiksi. Panorama fiksi yang dimaksud yang berbentuk floral. Jadi ada semacam dunia imajinasi sebagai dunia kebatinan yang menghubungkan antara teks dengan alam atau wahana floral. Dan itu bersifat surrealis, dan karya-karya kaligrafi tersebut juga menjadi satu apresiasi yang menarik untuk dilihat ya, karena karya-karya tersebut diciptakan lewat pengembaraan perjalanan, pengamatan dan pengalaman yang dilakukan oleh seorang Hairunisa. Begitu juga dengan karya-karya Sandra Kirana. Sandra Kirana walaupun umum bersifat formalisme, mencoba melihat teks-teks hulux dalam susunan-susunan kaligrafi. Namun Sandra Kirana ini mencoba melihat bahwa ada upaya untuk menggabung-gabungkan referensi-referensial teks atau biasa disebut dengan gaya eklektik, yaitu menggabung-gabungkan beberapa referensi menjadi satu kebaruan bentuk. Saya pikir ini Sandra Kirana mencoba melihat ada struktur yang bisa diolah, didaur ulang menjadi suatu bentuk-bentuk baru. Ini juga yang kebanyakan kita lihat ya, karya-karya kaligrafi Arab diterjemahkan secara visual melalui kaligrafer-kaligrafer yang ada. Dan tentu Sandra Kirana juga agak mirip dengan karya-karya Ade Wahyulianti. Ade Wahyulianti juga bersifat formalisme. Namun yang membedakan karya-karya hulus yang diciptakan oleh Ade Wahyulianti itu cukup panjang ya. Dia memberikan satu ayat-ayat yang panjang sehingga ada upaya untuk melihat bagaimana komposisi, proporsi, dan struktur dalam suatu frame itu saling berkorelasi dan saling berrelasi. Dan saya pikir ini upaya-upaya yang diciptakan Ade Wahyulianti di dalam karya-karya formalisme yang bersifat panjang, teks-teks yang panjang. Adapun yang terakhir ya, penyelenggara pameran yang melaksanakan virtual exhibition itu, yang terakhir adalah Nur Fajri Rizky Simulia. Ya, ini juga melihat bahwa upaya untuk menciptakan karya-karya teks itu dihubungkan dengan bagaimana kombinasi antara terjemahan teks dengan wahana-wahana yang diciptakan secara visual. Anggaplah misalnya dengan teks-teks, penggabungan teks dengan dunia floral, dunia floral ya, dunia floral itu dengan banyak daun-daun yang saling bersinergi dengan teks. Saya pikir ini upaya-upaya awal yang dilakukan oleh penyelenggara pameran sebagai sebuah tanjakan awal untuk melihat dirinya, untuk mendeteksi karakteristik ekspresif yang diciptakan di masa yang akan datang. Saya pikir apa yang dilakukan oleh penyelenggara pameran adalah upaya untuk mengidentifikasi kebaruan-kebaruan teks sebagai bahasa ungkap di dalam karya atau pameran exhibition ini. Jadi pameran exhibition Morfotika ini cukup komplit karena ada perubahan-perubahan bentuk, ada perubahan-perubahan makna, dan melahirkan persepsi dan selera baru di dalam melihat karya-karya yang ditampilkan kali ini. Tentang Morfotika ini, tentu Morfotika menjadi awal untuk membuka penanda-penanda atau menguraikan sekaligus membaca penanda-penanda atau signifier dalam realitas saat ini, di mana pertandaan saat ini cukup kompleks dan melahirkan semacam pergeseran baru, di mana di dalam pergeseran-pergeseran itu melahirkan satu konsesi. Dan konsesi itu mesti harus dibaca, dibingkai ulang agar bisa diterjemahkan melalui perkembangan peradaban saat ini. Oleh karena itu Morfotika sebagai sebuah wacana pergeseran bahasa tutur atau bahasa-bahasa pertandaan secara visual, ini kemudian melahirkan budaya baru, budaya yang dimana menyajikan banyak sekali sajian selera, komodifikasi desain, dan bagaimana kehendak putusan selera itu menjadi beragam ya. Keberagaman selera tersebut kemudian melahirkan banyaknya pertandaan yang kian tumpang tindih
atau biasa disebut dengan juxtaposition. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.